Berlatar di negeri ginseng, kisah akan berfokus pada seorang kepala rumah tangga bernama Mansu yang memiliki kehidupan sempurna, punya istri cantik bernama Miri, dan sudah dikaruniai 2 anak yang lucu-lucu. Ada si kakak dan si adik perempuan yang masih kecil. Kehidupan keluarga ini bak impian bagi semua kaum mendang-mending yang ingin hidup nyaman, punya rumah besar, punya mobil mewah yang mahal, dan bersantai di halaman rumah sambil bakaran bersama keluarga. Seperti peribahasa yang mengatakan tentang roda kehidupan dan perekonomian kreatif yang selalu berputar, kehidupan Mansu yang bahagia mendadak hancur tatkala dirinya dipecat dari pekerjaan setelah 25 tahun setia mengabdi di sebuah perusahaan pabrik kertas yang memang hanya kertaslah satu-satunya bidang keahlian yang ia kuasai. Masih syok akibat belum bisa menerima kenyataan yang terjadi, Mansu tidak langsung memberitahu keluarganya terkait dirinya yang sudah menjadi pengangguran. Dan faktanya, tak hanya Mansu saja yang dipecat karena hampir semua karyawan senior juga diberhentikan dari pekerjaannya. Untuk menjaga mental mereka agar tidak depresi, semua mantan karyawan pabrik kertas pun mengikuti semacam perkumpulan terapi untuk menekan ancaman depresi dengan cara mengetuk-ngetukkan jari mereka ke urat syaraf sambil mengucapkan afirmasi bahwa mereka akan mendapat pekerjaan baru dalam kurun waktu 3 bulan saja. 13 bulan berlalu, Mansu ternyata berakhir sebagai tukang bongkar barang di sebuah swalayan, yang mana secara kebetulan Mansu mendapat telepon dari sahabatnya yang memberitahu terkait lowongan pekerjaan di sebuah pabrik kertas, sehingga ia langsung mengundurkan diri saat itu juga. Wawancara pun berlangsung serab ketika Mansu harus duduk tepat menghadapan tulan cahaya dari gedung depan yang membuatnya sulit untuk fokus pada pertanyaan yang diajukan. Terlebih lagi, ia bukanlah kandidat satu-satunya yang melamar karena masih ada belasan pelamar kerja lain yang wawancara di perusahaan ini. Dengan fakta bahwa kini Mansu menjadi pengangguran dan belum pasti kapan ia kerja lagi, Miri sang istri pun semakin menghemat pengeluaran seperti mengurangi jatah menu makanan, menghentikan layanan Netflix, menjual barang-barang yang sekiranya tidak penting, termasuk menitipkan kedua anjing peliharaan kesayangan si adik bungsu kepada kedua orang tuanya. Belum cukup menekan pengeluaran, Miri sang istri bahkan punya ide untuk menjual rumah ini dan tinggal di kontrakan yang lebih sederhana. Ketika pembeli datang untuk melihat-lihat, mereka mendapati sebuah pistol tua milik mendiang ayah Mansu yang dipajang, termasuk memeriksa kamar tidur tepat saat Mansu masih sedang pakai celana. Tak ingin kehilangan rumah dan semua kenangannya, Mansu pun langsung mendatangi staf perusahaan kertas kemarin untuk memohon sambil mengemis agar bisa diterima bekerja. Kebetulan di sana juga ada satu pelamar bernama Choi yang sempat bersikap kurang sopan kepada Mansu. Choi mungkin akan mendapatkan pekerjaan ini karena selain dekat dengan staf perusahaan alias orang dalam, Choi juga terlihat seperti bukan orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan, yang hal itu bisa dilihat dari media sosialnya yang masih bisa liburan dan hidup senang-senang. Tak bisa membiarkan orang seperti itu mengambil kesempatan emasnya, Mansu pun nekat membuntuti Choi dari belakang, bahkan sempat berniat untuk membunuhnya dengan cara menjatuhkan pot tanaman dari atas. Untungnya muncul penghuni rumah yang berhasil mencegah Mansu melakukan hal itu, tapi tetap Mansu akan mencari cara lain untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Tanpa buang waktu, Mansu pun membeli sejenis pistol mainan untuk ditukar dengan pistol beneran yang ia pajang di rumah. Mansu kemudian mengumpulkan semua data pelamar yang sudah diwawancarai di perusahaan tersebut untuk menyeleksi siapa saja kandidat yang punya peluang besar untuk diterima. Dari sekian banyak pelamar, Mansu mendapatkan 3 nama orang berprestasi dan paling berpengalaman dalam bidang kertas, sehingga sekarang targetnya sudah jelas bahwa Mansu hanya tinggal mengeliminasi ketiga orang tersebut dengan cara apapun supaya hanya Mansulah satu-satunya kandidat yang berpeluang untuk diterima di perusahaan tersebut. Target pertama yang Mansu datangi adalah seorang pria bernama Bumo yang tinggal di sebuah rumah jauh dari keramaian. Bumo hanya tinggal berdua bersama istrinya bernama Ara yang secara kebetulan Mansu datang ke sana tepat saat Ara sedang berselingkuh dengan seorang pemuda. Melihat Bumo tidak ada di sana, Mansu pun buru-buru pergi meninggalkan rumah tersebut tepat saat Bumo sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya.
아니야. 지금도 괜찮. Dari kejauhan, Mansu hanya bisa kasihan melihat Bumo yang gogoleran setelah memergoki istrinya sedang main kuda-kudaan di dalam rumah, di mana Mansu akhirnya berubah pikiran dan akan mencari waktu lain untuk menghabisinya. Sepulangnya dari rumah Bumo, Mansu menjemput istrinya yang baru pulang kerja di sebuah klinik gigi. Di situ Mansu cukup dibuat cemburu ketika baru mengetahui jika atasannya adalah seorang dokter muda tampan yang membuat otaknya menjadi overthinking. 인사하고 싶어서 기다렸어요. Tak ingin melihat istrinya terus bekerja di klinik tersebut, Mansu pun semakin terdorong untuk melanjutkan rencana awalnya. Ia langsung mendatangi Bumo hari itu juga dan berhasil masuk ke dalam rumah tanpa ketahuan oleh istrinya. Bermodalkan pistol tua yang ada di rumahnya, Mansu berniat untuk menghabisi Bumo yang merupakan satu dari 3 kandidat pelamar yang berpeluang diterima bekerja, di mana kesalahpahaman pun muncul saat Bumo mengira jika Mansulah orang yang sudah berselingkuh dengan istrinya dan tiba-tiba situasi pun menjadi cukup kacau ketika tak ada satupun dari mereka yang punya pengalaman dalam menggunakan senjata api. Alhasil, kesalahpahaman, kebodohan, dan keamatiran pun bercampur aduk menjadi satu sampai akhirnya sungguh tak diduga, Ara menembak Bumo, suaminya sendiri yang dinilai tidak mampu memuaskannya seperti pemuda yang selama ini jadi selingkuhannya. Karena Mansu adalah saksi mata, Ara pun langsung mengejarnya, tapi beruntung Mansu berhasil kabur tepat waktu. 몰라. 엄마가 아빠 의상 챙겨놓고 갔네. Malamnya Mansu terpaksa kembali ke rumah Bumo untuk mengambil kembali pistol miliknya tepat saat Ara dan selingkuhannya sedang menguburkan Bumo di halaman rumah sehingga beberapa hari berlalu setelah target pertamanya, kini Mansu mengincar kandidat kedua bernama Sijo yang saat ini bekerja sebagai penjaga toko sepatu. Berbeda dengan 2 kandidat lain yang kondisi finansialnya masih terbilang stabil, Sijo terpaksa bekerja di toko sepatu demi membiayai anak perempuannya yang masih remaja. Melihat hal itu, Mansu sebenarnya tidak tega jika harus membunuhnya. Tapi kembali lagi, sesuai dengan judulnya, yaitu No Other Choice alias tidak ada pilihan lain, Mansu terpaksa harus menghabisinya demi mendapatkan pekerjaan tersebut. 8시. Berlokasi di jalan raya sepi dekat laut, Mansu menunggu Sijo yang baru pulang bekerja. Masih dengan bermodalkan pistol yang sama, Mansu pun berhasil menghabisi Sijo dan tak sengaja meninggalkan barang bukti berupa selongsong peluru yang masih tergeletak di lokasi. Bingung dibuang kemana, Mansu pun membawa jasad Sijo di dalam bagasi, di mana pada saat yang bersamaan, si kakak anak sulungnya Mansu terlihat sedang melakukan pencurian handphone bersama dengan satu sahabatnya. Mereka ketahuan dan langsung dikejar oleh kepolisian. Beruntung, si kakak berhasil lolos, tapi tidak dengan sahabatnya. Kembali ke Mansu yang baru pulang dan langsung menggali tanah di halaman samping rumah, di mana keesokan paginya, ia tiba-tiba dibangunkan oleh Miri yang memberitahu bahwa ada polisi yang datang ke rumah mereka. Dikira polisi datang untuk menangkapnya atas kasus pembunuhan, ternyata ya, polisi ternyata datang ke sana untuk menangkap si kakak atas kasus pencurian semalam, sehingga tanpa buang waktu, Mansu dan Miri pun langsung pergi ke kantor polisi untuk menjamin kebebasannya. 손들 위에 뿌리가 잘 뻗을까? Setelah si kakak sudah dibebaskan dan boleh pulang ke rumah, Mansu dengan cepat mengurus jasad Sijo yang masih belum dibereskan. Bingung harus diapain, Mansu pun membawanya ke kebun belakang untuk diakali, tepat saat si kakak sedang nongkrong di atas genteng. Entah si kakak menyadari hal itu atau tidak, Mansu berhasil mengubur jasad Soji di halaman samping rumahnya, di mana masalah kembali muncul saat ada 2 orang detektif datang mencari petunjuk terkait kasus hilangnya Bumo dan si Sijo. Bukan mencurigai Mansu, kedua detektif ini justru ingin memperingatkan Mansu tentang orang jahat yang mungkin sedang mengincar para kandidat yang melamar di perusahaan kertas. Dari selongsong peluru yang ditemukan di TKP, mereka yakin jika pelakunya adalah sosok amatir yang baru pertama kali membunuh. Namun meski begitu, kedua detektif meminta agar Mansu tetap waspada.
제가 범인 잡을 때까지는 정말 조심하셔야 됩니다. 제가 사라진 대로 바로 연락드리겠습니다. 이제 하나만 저기 하면 돼. Tersisa satu kandidat lagi, yaitu Choi, si tukang mabok. Mansu pun mendatangi kediamannya dengan membawa sebotol whisky yang merupakan minuman favorit si Choi itu sendiri. Sambil mengobrol kesana kemari, Mansu pun mencoba membuat si Choi mabuk berat supaya lebih mudah untuk dihabisi. Setiap kali air dituangkan, Mansu diam-diam membuangnya ke bawah meja. Sementara di rumah, Miri baru diberitahu oleh si kakak terkait kejadian tempo malam saat si kakak tak sengaja melihat ayahnya sedang bersama dengan jasad seseorang di kebun belakang. 본 거야? 본 것 같은 거야. 천천히 마시고요. 자. Curiga dengan pistol yang sudah ditukar dan Mansu yang sering keluyuran malam, Miri pun menggali tanah samping rumahnya yang sempat ia lihat tempo hari demi memastikan perkataan si kakak barusan. Kembali ke Mansu yang sudah salah perhitungan dengan menganggap Choi akan langsung oleng dengan hanya sebotol whisky, Choi justru malah semakin edan ketika ia mengambil minuman lain dari dalam kulkasnya dan meminta Mansu untuk menghabiskan segelas bir oplosan yang sudah ia siapkan. Beruntung Mansu tidak sampai mabuk berat, tapi tidak dengan Choi yang mulai oleng dan kesulitan mengendalikan dirinya. Saat itulah Mansu langsung beraksi dengan mengubur si Choi menyisakan kepalanya saja. Tak lama, Miri pun menelepon Mansu untuk memastikan kecurigaannya. Melihat Mansu berada di tempat sepi dengan suara seseorang sedang mengerang, disitulah Miri akhirnya yakin jika Mansu telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan... Selesai video callan dengan Miri, Mansu pun kembali melanjutkan pekerjaannya, yaitu menghabisi Choi si kandidat terakhir. Dan untuk Miri, sebagai istri yang baik, ia memilih untuk melindungi suaminya dengan cara menyembunyikan rahasia tersebut dan memberitahu si kakak bahwa apa yang ia lihat tempo malam hanyalah seekor babi yang sedang ayahnya potong untuk dijadikan pupuk tanaman. 돼지 한 마리를 통째로 나무에 먹였더라고. Mansu sendiri akhirnya berhasil menghabisi Choi seolah-olah maut karena overdosis minuman. Ia langsung pergi meninggalkan Choi di dalam rumahnya dan kembali ke rumah untuk menemui Miri, istri tercintanya. 면접 잘 봤어? Usaha tidak mengkhianati hasil, Mansu akhirnya resmi diterima bekerja di perusahaan kertas karena dianggap menjadi satu-satunya kandidat yang paling kompeten di bidangnya. Mansu mendapatkan posisi sebagai manajer yang akan bertugas mengawasi robot-robot yang memproduksi kertas dalam jumlah besar. Alhasil, kehidupan lamanya pun kembali. Rumah tidak perlu dijual, anjing-anjing yang dititipkan sebelumnya bisa dibawa lagi. Sementara untuk kasus hilangnya Bumo dan Sijo, dua detektif itu pun kembali lagi dengan petunjuk baru yang mereka dapatkan dari Ara, istrinya si Bumo. Dengan fakta bahwa Aralah pelaku yang telah membunuh suaminya sendiri, Ara pun memberikan keterangan palsu dengan mengatakan jika Bumo mengalami depresi berat pasca dipecat dari perusahaan lamanya. Bahkan Ara menceritakan jika Bumo nekat membeli sebuah pistol tua untuk melakukan hal-hal yang di luar akal sehatnya. 이 중에 있을까요? 요거? 구범호 씨 부인이 진짜로 그렇게 말을 했어요? Dari keterangan Ara itulah kedua detektif mengambil kesimpulan jika Bumolah pelaku yang telah menghabisi Sijo di jalan raya. Motifnya sudah jelas, ia ingin menghabisi semua kandidat yang melamar di perusahaan baru. Dan untuk keberadaannya sekarang, kedua detektif berasumsi jika Bumo mungkin telah kabur jauh dari kota ini dan meminta Mansu tetap waspada kalau ia datang kembali ke kota. 양대 제지사의 대표 자격으로 맞붙은 두 사람. Dan siapa yang bisa menebak jika rencana Mansu yang tergolong jahat ini berjalan sangat lancar bahkan di luar prediksinya sendiri. Hari ini adalah hari pertama Mansu bekerja sebagai manajer di perusahaan kertas dan terlihat berpamitan kepada istri dan anak-anaknya. Secara tidak langsung ini adalah kritik pedas terhadap kapitalisme, eksploitasi manusia oleh sistem, dan hilangnya moralitas di era teknologi. Dengan tema utama bahwa tidak ada pilihan lain alias no other choice adalah pembenaran berbahaya untuk tindakan keji demi bertahan hidup dan mempertahankan status sosial yang pada akhirnya mengubah korban sistem menjadi pelaku yang meniru kebrutalan sistem itu sendiri. Ini menunjukkan perjuangan ironis seorang pria kelas menengah yang terpaksa menjadi monster demi mempertahankan kelasnya saat teknologi menggantikan pekerjaan manusia.